Halo semua, jumpa lagi di channel Widya. Nah, di video kali ini saya mau membagikan cara mudah membuat kebab ekonomis yang rasanya sangat enak. Dan saya juga bagikan cara mudah membuat kulitnya. Jadi, tonton videonya sampai selesai ya. Nah, sekarang kita langsung saja lanjut ke cara pembuatannya. Jadi, yang pertama siapkan wadah, kemudian masukkan 15 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 150 gram. Kemudian tambahkan setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh garam, dan juga seperempat sendok teh baking powder. Aduk rata, kemudian tambahkan air hangat sebanyak 200 ml atau setara dengan 1 gelas. Jadi ini airnya hangat-hangat kuku ya, bukan air panas. Airnya dituang sedikit demi sedikit saja sambil terus diuleni sampai setengah kalis ya. Oke, seperti ini. Oh ya, saya lupa, ini ditambahkan 1 sendok makan minyak goreng juga ya. Ini harusnya tadi ditambahin tapi nggak apa-apa karena saya lupa, sekarang aja. Kemudian ini diuleni kembali. Nah, kalau sudah selesai diuleni, langkah selanjutnya adonan ini akan kita diamkan kurang lebih 30 menit supaya adonannya itu lebih lembut dan glutennya terbentuk. Nah, setelah 30 menit adonannya akan seperti ini ya. Dia akan lebih lentur, lebih lembut, dan dia tidak mudah sobek. Nah, seperti ini. Hasilnya akan bagus banget. Langkah selanjutnya, adonan ini akan kita bagi-bagi. Nah, karena ini versi ekonomis, jadi kita bikin kulitnya tipis aja, enggak apa-apa. Jadi satu adonan ini akan saya potong menjadi 8 bagian. Oke, ini adonannya sudah dipotong menjadi 8 bagian. Langkah selanjutnya, di setiap bagian adonan ini akan kita pipihkan. Jangan lupa alasnya ditaburi tepung tapioka terlebih dahulu ya, supaya tidak lengket dan lebih mudah untuk memipihkannya. Nah, kalau untuk memipihkannya bebas, mau menggunakan rolling pin ataupun botol bekas juga bisa, yang penting bersih. Dan kalau bisa alasnya lebih lebar lagi ya, supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini ya. Ini nggak terlalu tipis banget dan juga nggak terlalu tebal. Bulatnya agak lebar dan hasilnya sangat lentur banget. Lakukan hal yang sama sampai selesai ya. Oke, ini kulit kebabnya sudah selesai dipipihkan semua. Langkah selanjutnya kulit ini sudah siap dipanggang ya. Nah, kalau untuk cara memanggangnya, di sini saya menggunakan teflon. Teflon ini nggak perlu diolesi minyak ya, langsung saja kita taruh kulit kebab yang sudah kita pipihkan tadi. Kemudian ini dimasak menggunakan api sedang cenderung kecil. Kemudian kulit kebab ini akan kita panggang sampai berwarna kuning kecoklatan. Oke, kalau bawahnya sudah berwarna kuning kecoklatan, jangan lupa sambil dibalik juga ya, supaya matangnya rata. Oh ya, ciri-ciri kulit kebab yang bagus seperti ini ya. Ada gelembung-gelembungnya, ada gelembung-gelembung kecil seperti ini. Kemudian kalau di kedua sisinya sudah berwarna kuning kecoklatan, ini artinya kulit kebabnya sudah bisa diangkat. Nah, sekarang saya mau berbagi tips supaya kulit kebabnya ini tidak keras dan tidak kaku. Caranya, taruh kulit kebab di atas wadah, kemudian tutupi menggunakan kain seperti ini. Kemudian lakukan hal yang sama sampai kulit kebabnya dipanggang semua ya. Oke, ini kulit kebabnya sudah selesai dipanggang semua. Langkah selanjutnya kita akan siapkan toppingnya. Di sini saya menggunakan daun selada sebanyak 8 lembar dan 1 buah tomat. Tomatnya saya potong tipis-tipis seperti ini ya. Kemudian saya tambahkan juga 4 buah sosis. Satu sosis ini saya potong menjadi 4 bagian dan sosis ini sudah saya panggang. Kemudian ada juga chicken katsu supaya nanti rasa kebabnya itu lebih gurih. Jadi chicken katsu ini cukup dipotong kecil-kecil aja, yang penting ada rasanya. Nah, kalau untuk buat chicken katsu ini gampang banget ya, tinggal siapkan dada ayam, potong tipis aja karena ini kan versi ekonomis. Kemudian masukkan ke dalam tepung bumbu basah dan juga tepung roti. Udah gitu aja, langsung saja digoreng setelah itu. Oke, untuk toppingnya cukup ini aja. Langkah selanjutnya ini sudah siap untuk digulung ya. Cara menggulungnya, siapkan 1 buah kulit kebab, kemudian tambahkan selada, tambahkan juga 2 buah tomat dan juga 2 potong sosis. Jangan lupa tambahkan juga 1 potong chicken katsu. Kemudian ini tinggal ditambahkan saus sambal
atau saus tomat dan juga mayones. Udah gini aja, langkah selanjutnya ini sudah siap untuk digulung ya. Jangan lupa paling bawahnya itu ditekuk sedikit aja supaya kelihatannya lebih rapi. Oke, seperti ini aja. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, hasilnya kan seperti ini sangat cantik banget, sangat cocok dijadikan camilan ataupun ide jualan. Nah, kalau misalkan teman-teman mau menggunakan ide jualan, total bahan yang saya gunakan di sini kurang lebih Rp14.000. Ini sudah mampu menghasilkan 8 buah kebab mini. Jadi kalau ini dijual 5 ribuan per buahnya, ini udah mampu menghasilkan uang sebesar Rp40.000. Dengan begitu untungnya udah lumayan banget ya. Dalam satu resep ini bisa mencapai Rp26.000. Nah, sekarang kebab ini akan saya coba dulu ya. Ini walaupun ekonomis, rasanya enak banget ya. Kulitnya ini nggak keras banget, lembut. Dan juga chicken katsunya ini kerasa banget, ada gurih-gurihnya gitu dalamnya. Pokoknya ini enak banget. Nanti teman-teman silahkan coba di rumah ya. Oke, untuk kali ini sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dan jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Dan juga nyalakan tanda loncengnya, karena masih banyak lagi ide-ide bisnis menarik lainnya yang akan kami bagikan. Dan kalau misalkan ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih.